Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Amma ba'du. Terima kasih kami haturkan. Kami sebagai wakil dari Kementerian Agama Kota Semarang, perkenalkan diri, saya Siti Wahidah sebagai penyuluh agama Islam yang bertugas di Kecamatan Gajah Mungkur, akan mempresentasikan tentang kategori penegakan hukum dengan mengambil judul adalah Layanan Advokasi Perlindungan Hukum Perdata bagi Perempuan di Kota Semarang. Seperti kita ketahui bahwa tugas sebagai penyuluh mempunyai tugas pokok adalah 1. Sebagai informatif, 2. Edukatif, 3. Konsultatif, dan 4. Advokatif. Berkeadilan kepada perempuan dan merujuk kepada anak. Maka di sini bahwa saya ingin mempresentasikan suatu penegakan hukum bagi perempuan. Menerima konsultasi bagi masyarakat luas antara lain adalah ibu-ibu yang merasa dirinya tidak mendapat keadilan di dalam hak hukum perdata. Antara lain, 1. Di dalam kehidupan rumah tangga seringkali adalah mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran, bahkan ada juga yang mengalami tentang kekerasan seksual. Nah, bagaimana caranya bahwa kekerasan yang dialami perempuan itu adalah bisa mendapat perlindungan. Bahkan seringkali mereka mengadu ke saya, mereka dalam stadium yang 3 ataupun 4 jika itu suatu penyakit. Karena masalah kekerasan di dalam rumah tangga sering dianggap aib ketika berbicara kepada orang lain. Ke dalam kondisi yang sudah terpuruk sekali itulah mereka kemudian konsultasi ke saya, yang akhirnya adalah lari kepada advokasi. Sebelum mereka lari kepada advokasi yang kemudian minta pendampingan di pengadilan agama untuk mendapatkan haknya, mereka akan saya nasihati secara agama dulu bahwa mereka harus melakukan pendekatan secara kekeluargaan tentang masalah yang mereka dilalui baik secara pribadi dengan suami atau dengan pasangannya ataupun kepada keluarga besar. Yang kemudian mereka juga harus melakukan pendekatan kepada Allah dengan melakukan semacam tahajud, istikharah, ya kan, hajat yang dilakukan selama 1 bulan. Setelah 1 bulan itulah mereka akan kembali ke saya menunggu keputusan yang mereka ambil. Konselor itu hanya memberi beberapa akibat yang ditimbulkan. Jika diambil secara kekeluargaan, efeknya adalah ini. Jika diambil secara hukum adalah ini. Dan keputusan adalah kepada mitra saya. Di dalam mereka menuntut haknya di pengadilan, mereka akan saya ajari secara hukum bagaimana mereka membuat permohonannya, apa yang mereka tuntut. Baik itu untuk mendapatkan nafkah masa iddah, kemudian kiswah, mut'ah, hak anak, baik itu untuk nafkah ataupun tentang perlindungan lainnya terhadap anak selama umur 21 tahun sesuai Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Pada proses layanan perlindungan hukum, mereka ada yang melalui telepon dahulu, yang kemudian datang ke saya, ada yang kemudian pengaduan langsung. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh korban, lalu kita membuat bareng tentang pengajuan ataupun gugatannya bersama, sehingga korban itu mengerti juga tentang hukum apa yang akan dia lakukan. Pada proses-proses di pengadilan agama inilah saya tetap melakukan pendampingan sampai kasus selesai, karena saya harus mempunyai pertama rasa empati terhadap yang mereka lakukan, kedua melakukan pendampingan untuk penguatan psikis, dan yang ketiga mensupport tentang apa yang mereka lakukan. Dari pendampingan yang kita lakukan, next, bahwa diharapkan korban yang mengalami kasus tersebut
bahwa satu, mereka akan mendapatkan haknya, bahwa setelah melakukan pendampingan itulah bahwa saya berharap satu, perempuan adalah mendapatkan haknya. Kedua, perempuan tersebut menjadi sadar hukum dan mandiri. Yang ketiga, setelah adanya pendampingan dan penguatan psikis dan hukum dari saya, bahwa korban adalah bisa menjadi konselor dan pendamping sesama perempuan. Apabila itu terjadi, mereka bisa mengambil keputusan. Yang selanjutnya juga adalah pada bimbingan perkawinan calon pengantin itu, kita juga memberikan suatu bimbingan kepada mereka untuk mengurangi nilai perceraian yang telah terjadi. Korban yang saya dampingi sebelum kasusnya selesai, biasanya mereka kami ajak untuk berkumpul sesama-sama korban perempuan di bawah naungan LRC KCHAM, yaitu di support group Sekartaji. Kami melakukan pendampingan bukan hanya di kantor ataupun di pengadilan, tapi juga kami melakukan visit home. Jadi ada semacam memberi kekuatan kepada korban bahwa mereka tidak sendiri, bahwa mereka masih ada yang mendukung, bahwa masih ada yang membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Ada layar di atas bersama-sama dengan LRC KCHAM dan di bawah support group Sekartaji, kita juga melakukan aksi damai kepada pemerintah agar undang-undang untuk melindungi perempuan dan anak itu memang betul-betul ditegakkan, belum betul-betul bahwa itu berlaku keadilan untuk mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.